semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku, meski terkadang berat. Shalom Aleichem, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada. Sahabatku, dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, kami hadir kembali di hari ini sahabatku. Kalau tadi program yang sudah hadir ke ruang dengar sahabat dengan materi yang luar biasa, dan tiba saatnya sahabatku dalam program refleksi di malam hari ini sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sahabatku di 107.8 dan juga sahabat yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Apa kabar untuk kita semua, keluarga Indonesia yang berbahagia dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, di setiap kepulauan di Indonesia, dan juga sahabat yang mendengarkan di luar negeri. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat bersama dengan kami sampai nanti dengan pukul 9 malam dalam program refleksi. Seperti biasa sahabatku, di hari Selasa akan ada materi yang kami bahas dengan narasumber yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, dan atensi pertanyaan sahabat kami tunggu di 0816654532. Sahabat yang diberkati di malam hari ini, langsung saja nih sahabatku, sudah bersama dengan kita semua di malam hari ini, yaitu bersama dengan Bapak Gembala Simeon Sulistyo. Shalom Aleika, selamat malam. Waalaikumsalam Rio, selamat malam. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Haleluya. Ya, dahsyat, dan juga pastinya sahabat yang ada di rumah ya, dalam keadaan luar biasa tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, Pastor, di malam hari ini kita akan berbicara tentang apa nih? Ya, saya mau bicara tentang krisis identitas. Krisis identitas. Jadi kalau kenapa sampai mau mengangkat nih tentang krisis identitas di malam hari ini? Ya, sebetulnya dari kemarin ya, kemarin atau tadi saya lupa. Jadi tiba-tiba muncul ketika saya renung-renungkan apa ya sih kira-kira mau ngomong apa nih, mau ajak diskusi apa nih di dalam konseling interaktif kita ini gitu. Lalu muncul satu ide ini begitu. Jadi akhirnya ya udah saya angkat saja di sini karena ini juga Mas mungkin bisa ada sambungannya dari yang minggu lalu ya. Baik, yaitu move on ya. Move on. Nah, seperti itu, masih seputaran kondisi psikologis lah ya. Karena background saya adalah psikologi, jadi saya akan mengulas yang berbau-bau psikologi. Jadi nanti siapa saja sahabat Surya Kebenaran yang mendengarkan siaran ini dimanapun berada, boleh kalau mau tanya-tanya ya kan, di ke WA radio, mau no-name juga boleh. Yes. Ya. Jadi itu supaya bebas. Saya mau coba apa yang mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan kita, terutama anak muda ini. Itu coba saya angkat. Mungkin tidak krisis identitas ya, maksudnya mungkin ada temennya atau mungkin keluarganya, seperti itu. Ya, jadi nanti sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini spesial nih buat anak muda di malam hari ini yang mau bergabung, dan juga tidak menutup kemungkinan nih sahabat Radio Surya Kebenaran, langsung saja di 0816654532 untuk atensi pertanyaan. Dan sahabat di malam hari ini, kalau yang mau namanya tidak disebutkan bisa nanti diketik aja di bawahnya ya, no name. Jadi kita tidak akan membacakan namanya. Dan oleh karena itu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, tentang krisis identitas di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Simeon Sulistyo, dan pastinya ini membawa berkat bagi jiwa. Dan saya penasaran dan kita menunggu nih materinya seperti apa. Mungkin langsung saja ya, kita persilakan waktunya. Terima kasih Rio. Jadi judulnya adalah krisis identitas. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan krisis identitas ya. Jadi krisis identitas ini adalah secara singkat itu kekurangan identitas atau jati diri gitu ya, atau bahkan mungkin tidak tahu jati dirinya ini apa dan siapa begitu. Maksudnya untuk apa dia hidup, tujuan hidupnya apa begitu. Terus kenapa saya dilahirkan di keluarga ini begitu. Terus kenapa saya tinggal di kota ini gitu.
Dan krisis identitas ini seringkali terjadi di kalangan anak-anak muda yang katanya masih mencari identitas gitu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan yang sudah matang, sudah dewasa pun juga bisa saja mengalami krisis identitas. Nanti kita akan tahu bagaimana kok bisa terjadi krisis identitas itu. Nah, kita perlu melihat terlebih dahulu mengapa identitas ini penting bagi setiap kita, sehingga kita ini kok harus tahu identitas kita sehingga supaya tidak krisis gitu ya, supaya tidak krisis dalam identitas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada, identitas itu adalah kalau boleh dikatakan itu jati diri. Siapa diri kita sesungguhnya. Kalau identitas secara umum yang biasa kita tahu adalah nama, alamat, jenis kelamin dan seterusnya. Ya ini penting gitu supaya orang ngerti dirinya itu siapa. Ya. Gitu. Namanya, terus bahkan jenis kelamin itu harus penting, harus tahu dan disadari begitu. Dan dia harus ngerti dia ini laki-laki atau perempuan. Ya, sekali lagi ingat Tuhan tidak menciptakan diantaranya, gitu. Pasti tegas laki atau perempuan, begitu. Nah, identitas atau jati diri ini menentukan penilaian kita nih, terhadap diri kita sendiri. Juga menentukan karakter kita dan tujuan hidup kita nantinya untuk kita menjalani kehidupan ini, begitu. Nah, ini sangat penting kok bisa menentukan penilaian diri kita, atau kalau bahasanya psikologi itu adalah harga diri kita, self esteem ya. Lalu bisa menentukan juga karakter atau tujuan hidup kita. Itu karena ini kayak dasarnya untuk kita ini siapa, gitu. Ini penting. Nah, kalau kita lihat di Alkitab itu sejak awal semua itu diberi nama gitu sama Tuhan gitu, dan bahkan untuk seluruh ciptaannya yang pada waktu itu binatang-binatang segala macam itu dibawa ke Adam untuk diberi nama. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 19. Kejadian 2 ayat 19 dikatakan, dan Elohim, Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara, dan dia membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana dia akan menyebutnya, dan apa yang Adam sebutkan bagi setiap makhluk hidup itulah namanya. Jadi awal Adam ini tugasnya adalah selain merawat taman itu, dia juga kasih nama tuh, memberi nama seluruh hewan-hewan yang ada di Taman Eden itu, dan akhirnya jadilah seperti itu. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya kan Tuhan menciptakan langit dan bumi hari pertama, jadilah petang, jadilah gelap dan terang. Terang itulah hari pertama. Ini identitas juga gitu kan. Nama. Ya, memang kalau bicara tentang identitas itu tidak lepas dari nama. Kalau kita pasti sudah tahu nama kita masing-masing. Kalau tidak tahu berarti itu insomnia. Amnesia. Amnesia kan insomnia kan tidak bisa tidur. Ya. Amnesia maksud saya ya. Seperti itu. Maaf. Nah, nama ini menentukan pribadi. Nama ini menentukan pribadi. Maka dari itulah kalau kepercayaan orang-orang yang zaman dulu ini kadang-kala orang bisa diganti nama gitu, karena katanya keberatan gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kabotan jeneng gitu. Keberatan namanya itu jadi berpengaruh gitu, akhirnya ganti nama. Katanya sakit-sakitan. Itu bisa. Nah, nama ini nggak main-main gitu kan. Jadi
mengandung sesuatu, ada harapan, doa dan sebagainya. Maka dari itulah nama kita siapapun sekarang kita harus sukai gitu, karena itu bagian dari kita menerima diri kita sendiri, identitas kita, gitu. Ngomong-ngomong nama, dulu saya sempat mau ganti nama loh, Rio. Iya, sempat protes sama Didi Mami tuh. Bukan karena namanya jelek, tapi karena dulu waktu masih SD kan, kelas 1 atau kelas 2 gitu, itu sering diajak sama teman-teman kan, Simeon nggak pakai G ya belakangnya, apa pakai G belakangnya, ditambah G belakangnya, jadi Simeon gitu. Saya kalau denger itu marah saya. Kenapa sih nama saya kok mirip-mirip, tinggal tambahin G gitu kan, jadi terus akhirnya diejek gitu kan. Saya sempat protes. Ganti nama gitu kan. Lalu setelah dijelaskan, justru nama inilah yang ada di Alkitab dan mengandung makna yang punya berkat tersendiri juga gitu. Akhirnya saya sejak saat itu saya bangga dengan nama saya, Simeon gitu. Dan memang tidak banyak juga yang pakai nama Simeon gitu. Nah, itu singkat cerita pengalaman saya tentang nama. Lucu dulu sampai kayak ditanya, terus kalau mau ganti nama siapa? Waktu itu saya bingung, nama siapa ya, enggak tahu. Ya namanya juga anak-anak masih SD kecil ya kan, kelas 1, 2 gitu. Ya itu nama kita ada berkat tersendiri seperti yang Rio tadi katakan. Dan itulah kenapa juga orang-orang yang kalau dibaptis itu ada nama baptis kan. Nah itu supaya ada harapan-harapan tertentu sesuai dengan nama, arti namanya itu. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nama, ini adalah yang mendasar identitas kita. Tapi tidak hanya sekedar itu. Nanti di dalam konteks pembicaraan kita ini kita tidak bicara masalah nama, tetapi lebih dari itu, yaitu karakter, tujuan hidup. Mengapa kita hidup di bumi ini? Inilah yang disebut dengan identitas kita. Amin. Jadi kalau nama itu hanya sekedar salah satu atau bagian kecil dari identitas kita di dalam dunia ini, begitu. Nah, mengapa seringkali terjadi krisis identitas ya? Karena tentu saja karena tidak ada yang memberitahu. Anak kecil kalau tidak dikasih tahu ya nggak akan tahu kan gitu. Betul. Dan apakah dia akan tahu sendiri? Belum tentu. Belum tentu. Maka dari itulah kita harus mencari tahu ya, kalau kita sudah dewasa, sudah besar, cari tahu gitu. Identitas kita itu siapa? Artinya selain kita nama, lalu kita tahu tujuan hidup kita, untuk apa kita diciptakan Tuhan di sini. Kenapa kok kita lahir di kota Ambarawa? Kenapa kok kita tinggal di kota Ambarawa ini? Atau mungkin sahabat cerita kebenaran dimanapun berada, kenapa kok bisa tinggal di situ? Apakah terdampar? Saya yakin tidak. Dengan berbagai pengalaman masa lalu mungkin sebagai itu toh akan membentuk kehidupan kita gitu. Dan akhirnya juga membuat kita ini, kalau kita renungkan, pasti semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Gitu. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadi kita mulai cari tahu ya nanti ya. Nah, bagaimana cari tahunya nanti ada di session 2 atau 3 gitu. Lah, selanjutnya kenapa kok bisa terjadi krisis identitas? Karena meragukan diri sendiri. Jadi orang tidak yakin terhadap beneran-kah saya ini, ya kan? Apakah saya ini memang bisa gitu? Apakah saya ini memang diciptakan Tuhan dengan baik begitu ya?
Nah, ini mulai meragukan diri sendiri. Apakah saya ini bermakna? Apakah saya ini diinginkan kehadirannya dan seterusnya. Ini mulai keraguan ini muncul. Biasanya karena berbagai macam peristiwa yang mendasarinya ya. Saya yakin tidak hanya 1-2 peristiwa, tapi sudah berakumulasi banyak, bertumbuk-tumbuk gitu. Barulah terus tercetus, iya ya, nah gitu, apakah saya ini dicintai? Apakah saya ini diinginkan kehadirannya? Apakah saya ini berguna gitu kan? Nah seperti itu. Nah selanjutnya ini juga pemicunya adalah permasalahan di dalam keluarga. Keluarga yang broken home kadang-kala untuk membuat anak itu jadi berpikir kayak, apakah saya ini berharga gitu kan? Okay. Saya ini layak gitu ya untuk dicintai atau bagaimana? Nah itu di dalam permasalahan dalam keluarga bisa, dan juga penyebabnya karena kegagalan juga bisa. Kegagalan demi kegagalan. Saya kok sering tidak naik kelas contohnya, misalkan. Atau mungkin kalau pekerjaan mengerjakan ini kok nggak berhasil, kok usaha kok rugi terus gitu kan. Jadi kegagalan demi kegagalan yang dialami kadangkala bisa bikin orang mengalami krisis identitas gitu. Bahkan seorang yang terjun di dalam dunia pelayanan pun dia bisa mulai meragukan, apakah benar saya ini dipanggil Tuhan untuk melayani begitu. Betul. Apakah saya ini memang layak untuk melayani Tuhan begitu. Berarti ada tawar hati juga di dalamnya atau gimana? Iya, ada tawar hati juga di sana. Karena kegagalan demi kegagalan terus itu akhirnya jadi tawar hati, dan terus akhirnya semakin dalam lagi akan mempertanyakan diri sendiri gitu. Sebetulnya saya ini gimana sih gitu kan. Nah itu yang seringkali dialami penyebab dari krisis identitas. Mungkin ada beberapa penyebab yang lain, cuman saya sampaikan 4 saja ini yang sering kali dijumpai berdasarkan pengamatan dan pemikiran saya. Baik. Begitu. Nah nanti kita akan lihat di dalam session yang kedua. Siap. Ciri-ciri dari orang yang krisis identitas ini apa begitu, dan apa akibatnya kalau kita ini mengalami krisis identitas di dalam kehidupan kita atau kehidupan seseorang ya, bukan kita lah ya, mungkin orang lain. Yes. Ya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, itu tadi dalam sesi kita yang pertama bagaimana sudah dijelaskan untuk sahabat yang diberkati. Kiranya sahabat bisa merespon ya dengan pertanyaan di malam hari ini, baik sahabat yang mendengarkan di 107.8 FM maupun sahabat yang mengikuti secara live streaming di www.suryakebenaran.com. Nanti di sesi kedua bagaimana nih ciri-ciri ya orang yang mengalami krisis identitas dan akibatnya itu seperti apa, sahabatku. Kita akan membahas kembali bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo di malam hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, atensi sahabat kami tunggu melalui pesan SMS dan juga WhatsApp di 08166654532. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Radio Surya Kebenaran Ambarawa membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa.
Baiklah sahabatku di 107.8 maupun yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program refleksi, yaitu membahas tentang krisis identitas bersama dengan Bapak Gembala Simeon Sulistyo. Dan langsung saja sahabatku, di malam hari ini kami ingatkan untuk sahabat 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat. Dan untuk sahabat yang diberkati, kami menunggu atensi pertanyaannya dan kita akan masuk pada sesi kita yang selanjutnya. Tapi saya mau bertanya dulu nih Pastor ya. Ini pertanyaan dari saya secara pribadi. Nah, tadi di sesi kita yang pertama ada sebuah yang disampaikan bahwa meragukan diri sendiri ini membuat krisis identitas juga bagi kita. Nah, ini sebagai anak muda nih dalam mengambil keputusan, ini agar dalam mengambil keputusan itu kita tidak gagal dan bisa diterima oleh orang lain. Dan walaupun kita gagal juga bisa diterima oleh orang lain, ini bagaimana nih? Apa? Ya, terima kasih Rio untuk pertanyaannya. Jadi untuk dalam pengambilan keputusan tentu saja kita perlu memikirkan dengan matang dulu ya. Jadi nggak buru-buru gitu. Kalau keputusan itu ada jeda waktu untuk bisa kita pikirkan dengan baik dan juga bisa minta tolong orang lain untuk memberikan pertimbangan. Seperti firman Tuhan katakan, kalau banyak pertimbangan kan lebih bagus gitu kan, untuk keputusan yang diambil. Tapi tetap kan yang mengambil keputusan ada pada kita gitu kan. Meskipun banyak pertimbangan dari banyak orang. Nah, ini akan meminimalisir kegagalan. Baik. Kalaupun gagal, ya enggak apa-apa, namanya manusia kadang ada kegagalan juga gitu kan. Yang penting kita kan berusaha dengan baik gitu. Dan kalau tidak diterima, ya kita cek dulu tidak diterimanya kenapa gitu kan. Gitu ada yang bisa dibicarakan, ada yang ya nanti dibicarakan nanti kalau sudah selesai baru bisa, itu ya, tergantung situasi. Jadi supaya bisa diterima dengan baik ya, mengambil keputusan dengan hati-hati, dengan penuh pertimbangan gitu. Kadang-kala kan kalau anak muda kan mengambil keputusan ini suka gerusa-gerusu gitu ya, terburu-buru gitu, kurang berpikir panjang. Nah ini latihan untuk berpikir panjang, dampaknya bagaimana, efeknya nanti bagaimana, ini bagaimana lah, itu belajar untuk bisa pertimbangkan sampai sejauh itu, seperti itu. Nah, kalau masalah orang lain menerima atau tidak, saya pikir itu biasa ya. Ada pro dan kontra, itu satu hal yang biasa, dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang juga gitu. Yang penting kita lakukan bagian kita gitu. Kadang-kala memang ada orang yang tidak suka, tidak setuju, ya itu sah-sah saja dan biasa saja begitu. Yang penting kan kita bisa mempertanggungjawabkan keputusan kita ini, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana tentang senioritas nih? Kadang gini loh, Kak, sebagai anak muda ya, ini kita tuh kadang takut mengambil keputusan gitu kan. Ya takut ada yang senior terus langsung, wah itu salah tuh, kamu nggak bijak itu, kamu tuh benar-benar menandakan pemimpin yang kurang baik, kamu begini-begini. Nah itu bagaimana tuh Kak tentang adanya senioritas yang membuat akhirnya seorang anak muda itu dia takut untuk meluapkan atau menunjukkan identitas dia sebagai seorang pemimpin yang muda. Ya, senioritas ini memang ada di budaya daerah tertentu ya, artinya daerah timur ini seringkali senioritas ini banget gitu. Ya ini diperlukan sebuah kekuatan mental ya untuk pemimpin muda ini, supaya ketika ada orang yang mentang-mentang senior gitu, istilahnya menunjukkan senioritasnya, ya kita itu sebagai ujian kekuatan mental kita. Baik. Yang penting gini, menurut saya kalau misalkan ada senior ya kita ini dalam konteks kita yang memang secara sah sebagai pemimpin ya. Ya
dalam mengambil keputusan kita tetap itu tadi bisa mempertimbangkan, minta pertimbangan para senior itu bisa untuk meminimalisir senioritas itu. Iya. Lalu kalaupun keputusannya berbeda meskipun dia sudah kasih pertimbangan, kita kan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Baik. Terus kita pakainya yang lain nih, gitu kan, bukan yang senior itu nih. Gitu. Lalu dia marah-marah nih, ya kita jelaskan saja dengan sopan, dengan baik begitu. Masih marah-marah ya sudah, itu urusan dia bukan urusan kita. Ya ini memang gampang diomongin ya. Tapi kalau ngalamin sendiri juga cukup berat gitu. Nah, tapi paling tidak ini sebagai latihan kita. Ya. Kadang-kala orang di daerah dunia bagian timur ini yang tempat kita tinggal ini, Asia itu kebanyakan ada senioritas seperti itu. Ya kita perlu bijaksana kalau bisa dalam mengambil keputusan itu, dan kalau ada senioritas kita bisa gimana ya menanganinya dengan baik. Gitu. Ini perlu latihan sih memang. Siap. Baik, terima kasih Pastor sudah menjawab ya, dan juga sahabat yang ada di rumah dalam materi kita di malam hari ini, krisis identitas. Kita kembali untuk sesi yang kedua. Silakan Pastor. Ya, kita lihat sekarang ciri-ciri dari orang yang mengalami krisis identitas itu bagaimana? Yang saya perhatikan ada 3, yaitu tentu saja namanya krisis identitas. Dia kan berarti butuh identitas dong. Dia mencari perhatian supaya mendapatkan, oh ini tas saya gitu. Pengakuan. Gitu. Jadi dia cari tuh gitu. Ya dengan bahasanya caper, cari perhatian. Ya, makanya kadang-kala kalau kita lihat anak-anak muda kan suka aneh-aneh kan. Siapa dapat perhatian gitu. Macam-macam lah ya, saya tidak akan sebutkan ini, nanti ada yang tersinggung. Baik. Jadi mereka ini berbuat pokoknya supaya diperhatikan orang, aneh gitu, dan kadang-kala konyol gitu ya. Itu mereka karena sedang butuh itu gitu, butuh pengakuan gitu. Karena apa? Dia sendiri masih bingung dengan identitasnya. Dia belum mengakui diri sendiri juga gitu, makanya dia cari tuh gitu, dengan pamer, dengan tunjukkan hal-hal yang aneh, nyeleneh gitu, dan kadang-kala konyol yang tidak masuk akal ya. Ngapain dia lakukan hal itu gitu kan, dan malah merugikan gitu, tapi dia lakukan gitu, mereka lakukan karena itu caper gitu, butuh cari perhatian gitu. Kalau dia dapat perhatian kan dia merasa diakui, sehingga akhirnya oh orang suka ya dengan begini, maka saya akan melakukan hal itu lagi, seperti itu. Itu caper. Lalu yang kedua, cirinya adalah meragukan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Saya ini bisa apa sih gitu kan. Mereka berpikir bahwa di dalam hidupnya ini saya ini bisa apa gitu. Meragukan segalanya, kemampuannya gitu, dan macam-macamnya seperti itu. Pokoknya yang berkaitan dengan dirinya dia ini kayak nggak yakin dengan diri sendiri gitu. Benarkah saya ini seorang, contoh seorang laki-laki contohnya gitu ya. Benarkah saya ini seorang perempuan gitu kan. Ini contoh simpel saja. Ini krisis identitas gitu. Nah ini seringkali juga kan dipakai oleh kuasa gelap untuk membuat kita ini ragu akan identitas kita. Kebenaran nggak sih ini aku ini laki, beneran nggak sih aku ini cewek, beneran nggak sih gitu kan. Nah ini setan mulai bermain di pikiran kita nih, apakah kita ini beneran laki atau perempuan. Kalau laki nih fisiknya laki tapi kok kayak perempuannya gitu. Nah ini mulai diiniin setan tuh gitu kan, mulai dibisikin, mulai ini. Nah akhirnya mulai ragu dan seterusnya. Itu nanti kalau dilanjutkan akan bisa akhirnya operasi kelamin. Bisa ya yang lain-lain begitu.
Yang ketiga cirinya yaitu tidak tahu akan tujuan hidupnya. Jadi untuk apa ya saya hidup di dunia ini ya? Ngapain kok saya bekerja? Misalkan saya tinggal di tempat ini gitu, di kota ini gitu. Untuk apa sih? Dan sebagai anak Tuhan kita tentu tahu bahwa kita di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang kebetulan. Amin. Pasti ada rencana Tuhan di sana. Amin. Seperti itu. Nah, tetapi kalau anak yang krisis identitas, mereka akan mencari, mereka akan tidak tahu tujuan hidupnya. Pokoknya hidup lah gitu. Pokoknya saya bisa hidup, bisa menjalani kehidupan dengan baik-baiknya, atau dengan pokoknya saya berusaha sendiri begitu. Nah, ini ciri-cirinya orang yang tidak tahu, orang yang krisis identitas. Karena di dalam identitas itu seperti saya katakan tadi bahwa ada di dalamnya yaitu tahu tentang tujuan hidupnya. Bukan berarti kita tidak boleh mempertanyakan segala sesuatu ya, boleh. Justru kita ini mempertanyakan untuk memantapkan gitu, bukan untuk bukan untuk meragukannya gitu. Kalau orang krisis identitas akan mempertanyakan segala sesuatunya di dalam dirinya, tapi untuk meragukan gitu. Beneran nggak sih? Tapi kok begini ya, kok begitu? Nah, lain halnya dengan orang yang memang ingin cari tahu dan mempertanyakan hal itu gitu. Saya baca artikel ada yang bilang krisis identitas ini ditandai dengan mempertanyakan segala sesuatu tentang dirinya gitu. Saya pikir baik-baik saja dong mempertanyakan segala sesuatunya gitu. Cuman yang menjadi masalah adalah dia mempertanyakan bukan untuk mengetahui, tetapi kayak bingung gitu, kayak meragukan gitu. Saya hidup di ini apa ya? Tapi sebenarnya saya nggak suka di kota ini contohnya gitu kan. Terus kok gimana ya? Kok saya lahir di keluarga ini sih? Kenapa saya harus lahir di keluarga ini gitu? Kalau saya lahir di keluarga sultan kan enak gitu kan? Nah, inilah orang yang krisis identitas gitu. Dan gini Kak, terus juga ada yang menjadikan standar orang untuk membandingkan. Iya. Itu juga krisis identitas. Kalau kita sudah tahu identitas kita, saya ini misalkan fokusnya di sini. Saya ini bidang saya ini, passion saya ini. Dia nggak akan malah membandingkan dengan orang lain. Dia akan membandingkan dirinya dengan dirinya yang sebelumnya. Nah, apakah ada kemajuan atau tidak? Gitu. Kalau orang belum punya identitas, belum tahu spesialisasinya dia di mana, talenta dia di mana, minat bakatnya dia ya kan, cita-citanya dia apa, itu akan membandingkan dengan orang lain, akan ragu dan seterusnya. Maka dari itulah penting untuk kita bisa mengetahui identitas kita. Amin. Yang menyambung beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, kita ngomong tentang move on itu. Saya rekomendasi ada satu buku yang bagus, yaitu Purpose Driven Life. Itu sangat keren. Itu bagus sekali. Meskipun terjemahan di dalam Indonesia masih banyak nama ilah lain, tetapi kita lihat esensinya itu keren banget. Amin. Bukunya aslinya bahasa Inggris. Lebih baik kalau saudara lebih suka pakai bahasa Inggrisnya, silahkan cari bahasa Inggrisnya, itu jauh lebih bagus. Itu membimbing kita untuk kita tahu untuk apa kita hidup, tujuan kita ini hidup untuk apa gitu, untuk renungan gitu kan, dan talenta kita di mana atau shape kita ya kan. Ya, dan juga kadang orang kalau belum menemukan talenta kan seperti di buku itu berkata bahwa dia lakukan banyak cara, banyak hal dia lakukan untuk mendapatkan pengakuan gitu. Tapi dia tidak menemukan siapa sih dan tujuan Tuhan buat dia itu apa. Itu parah banget di sini. Ya, betul sekali. Nah, itulah. Maka seseorang yang belum tahu passionnya, talentanya bahkan di mana dan apa, maka dia akan hidupnya kayak gini loh, kurang efektif dan efisien gitu. Artinya gini, kita ibarat contoh saja deh, alat pisau ya, dia
spesialisasinya untuk motong kan, gitu. Tetapi dibuat untuk misalkan untuk ganjel pintu bisa Membuka baut juga bisa. buka baut bisa, ya kan? Tapi apakah efektif? Tidak, gitu. Bisa, cuman kan eman-eman gitu. Maksudnya kok enggak pada tempatnya gitu ya. Tidak berfungsi pada semestinya, gitu. Nah, sama halnya ini ada perumpamaan yang baru saya ingat bagus nih. Kapak dengan silet. Ya. Kapak setajam apapun tidak bisa untuk motong rambut. Artinya dengan baik ya. Kalau asal motong ya bisa saja, digunduli ya gampang aja gitu kan. Tapi kan untuk misalkan mau nyukur jenggot itu kan sangat susah sekali gitu. Susah. Tapi dia efektif untuk motong pohon. Nah, silet untuk motong pohon ya jelas nggak bisa. Tapi kalau untuk cukur jenggot Bisa. nyaman sekali gitu. Nah, lagi ada yang gunting. Nah, gunting untuk motong pohon jelas nggak bisa. Tapi kalau untuk gunting rambut ya, terutama kita ngomong itu akan efektif untuk gunting rambut, untuk motong rambut gitu. Jadi kita ini sebetulnya sudah diciptakan Tuhan dengan berbagai macam talenta, sehingga kita kalau berfungsi sebagaimana mestinya, kita tahu itu maka akan berfungsi dengan sangat baik sekali gitu. Jadi akan sangat berguna gitu ya. Kalau hidup kita akan sangat bermakna gitu hidup kita gitu. Jadi itu perumpamaannya seperti itu. Dan ada satu buku lagi yang saya rekomendasikan, judulnya The Seed. Itu sudah bahasa Indonesia, karangan dari John Gordon, sudah dialih bahasakan ke Indonesia, bagus banget. Saya masih nunggu satu buku lagi dari dia ini, The Garden, cuman belum ada yang versi Indonesianya. Saya masih nungguin. Nah, ini dia bercerita juga enak itu. Kalau John Gordon ini caranya bikin buku ini, dia kayak bikin cerpen. Kayak cerpen gitu cerita, tapi di situ penuh dengan syarat makna di sana. Keren sih. Saudara perlu membacanya. The seed benih ya. Oke, jadi itu ciri-cirinya. Yang selanjutnya akibat dari orang yang tidak tahu identitas atau mengalami krisis identitas. Yang pertama, tidak maksimal dalam hidup. Dia masih mencari gitu kan. Saya ini siapa ya sebetulnya ini ya? Saya ini talenta saya di mana sih gitu. Nah, saya ingat John Maxwell katakan bahwa lebih baik kita fokuskan energi kita sebagian besar ya, energi kita untuk meningkatkan talenta kita, mengasah talenta kita, daripada kita terlalu sibuk untuk menutupi kekurangan kita. Artinya kita boleh memperhatikan kekurangan kita, kita ditutupi boleh, tetapi jangan terlalu banyak energi di sana. Karena apa? Akan membuat kita ini frustrasi gitu. Kenapa? Karena kan progresnya itu akan sangat sedikit sekali gitu dibandingkan dengan kalau kita fokus energi dengan talenta kita. Maka kita akan mengalami percepatan yang luar biasa. Amin. Begitu. Nah, kalau kekurangan, ya semua orang pasti punya kekurangan gitu maksudnya. Bukan berarti tidak boleh tidak diperhatikan sama sekali ya, atau misalkan orang di kelemahan kita, terus kita biarinlah, saya memang begini orangnya. Ya bukan begitu juga, tapi kita tetap berusaha untuk lebih baik. Gitu. Tetap berusaha, tetapi terutama dalam hal talenta, justru kita energinya, talentanya di ini, daripada kita pingin di talenta yang lain begitu. Padahal itu bukan kita banget. Bukan kita banget gitu. Akhirnya frustrasi lah kita gitu. Karena apa? Kita ingin menjadi seperti orang lain gitu. Contohnya orang yang tidak talentanya tidak di menulis gitu kan. Tapi talentanya di musik contohnya. Dia berusaha untuk supaya bisa menulis gitu. Bisa bikin artikel, bikin buku apa segala macam gitu. Berjuang mati-matian, capek. Bisa enggak? Bisa, cuman kan progresnya akan sangat
lama dan energi akan sangat besar gitu dibandingkan dengan dikuatkan di musiknya. Gitu, itu akan jauh lebih powerful gitu. Oke ya, lalu yang kedua, akibatnya hidup ini kak terasa tanpa makna gitu. Hidupnya kok kurang bermakna ya gitu. Saya melakukan ini ya harusnya ya biasa-biasa aja dan kurang greget gitu. Nah, ini karena tidak mengetahui identitas atau jati dirinya. Dia ini siapa dan apa talentanya, tujuan hidupnya apa. Kalau kita sudah tahu, maka kita bisa menjalani hidup ini dengan efektif dan efisien dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Jadi benar-benar maksimal gitu. Sama seperti gunting, kapak dan silet itu tadi gitu. Itu si gunting tidak perlu merasa kenapa ya saya kok tidak bisa motong jenggot ya sampai halus ya, padahal kalau rambut bisa. Tidak perlu frustrasi gitu. Dan saya harus mengasah kemampuan saya untuk bisa motong pohon. Ya nggak pada tempatnya kan gitu. Nah demikian pula si kapak, saya harus bisa mencukur rambut. Piye carane? Kalau hanya untuk memperpendek saja mungkin bisa lah ya kalau ada papan, tapi kalau untuk dibuat model ini model itu gak bisa. Piye carane? Gitu. Nah silet juga tidak boleh. Akan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa motong pohon. Ya mungkin akan bisa, cuman kan akan lama sekali gitu. Ya kan kalau ya sedikit bisa lah. Tapi kalau pohon sudah berkayu, ya kan setengah mati. Siletnya sendiri yang akan hancur gitu. Rusak. Tapi kalau ganti silet terus mungkin bisa. Ya, tapi kan lama banget kan gitu. Sangat lama. Ya gitulah maksud saya. Kita diciptakan Tuhan dengan talenta masing-masing, dengan identitas masing-masing. Itu bukan jadi manusia super, tetapi untuk saling melengkapi. Demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Gitu, saling melengkapi dan untuk perbuatan-perbuatan yang baik seperti itu. Nah, ini nanti kita akan bahas di session yang terakhir. Baik. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, yaitu tadi ya bagaimana sesi kita yang kedua tentang ciri-ciri krisis identitas dan juga akibatnya ya sahabatku. Tadi ada 3 poin yang mencari perhatian, terus meragukan segala sesuatu dengan dirinya, terus tidak tahu akan tujuan hidup, dan akibatnya itu adalah tidak maksimal dalam hidup, dan juga yang kedua hidup tanpa makna. Jadi tidak punya gitu ya, greget dalam hidup ya. Tidak asik gitu ya istilahnya sahabat. Hidup gue gak asik gitu kan. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, nanti di malam hari ini untuk sahabat atensinya kami masih menunggu dalam pertanyaan 0816654532 di malam hari ini dalam program Refleksi. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam pembahasan dalam program Refleksi, yaitu tentang krisis identitas bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Ya, sahabatku, di malam ini sebelum kita masuk pada sesi kita yang ketiga, ini Pastor saya kembali dengan pertanyaan terlebih dahulu. Iya, Rio. Dan juga Rio ingatkan untuk sahabatku di 0816654532 kami menunggu atensi sahabat. Ya Pastor, ini tentang bagaimana diri kita nih menentukan berkat juga. Maksudnya tentang tadi kita tentang nama juga itu menentukan berkat bagi diri kita juga. Dan bagaimana tujuan Elohim bagi kehidupan kita manusia. Nah sekarang nih, kadang kan kita tahu ada yang kita sebut bahwa kita di hadapan Elohim itu sebagai anak, sebagai hamba, sebagai mempelai. Nah sekarang ini menjadi bagaimana nih seorang itu menyatakan identitasnya di hadapan Tuhan itu selalu saya tuh kan
mempelai, saya bukan hamba. Dia juga bilang, kita ini hamba, kita itu nanti mempelai itu nanti ketika dia datang. Terus kalau waktu kita kecil kan tadi sebut anak-anak Tuhan, itu maksudnya apa? Nah seperti ini, kadang ada orang yang masih bingung dan masih memperdebatkan tiga hal ini. Ya, Rio, menurut saya memang saya sendiri pernah mengalami hal itu. Artinya ada yang memperdebatkan tentang hal ini gitu ya. Menurut saya semuanya betul. Karena toh itu juga Tuhan menyebut kita demikian gitu. Ada hamba, ada anak, ada sahabat malah, dan juga mempelai begitu. Tuhan Yesus juga bilang, kamu tidak lagi dipanggil hamba, tapi sahabat, kan begitu. Nah ini kan berhubungan dengan level hubungan dengan pribadi dengan Tuhan begitu. Kalau kita dalam bekerja melayani Tuhan itu sebagai hamba gitu, dan anak pun yang bekerja sebagai di tempat usaha bapaknya itu kan juga sebagai statusnya sebagai hamba meskipun dia juga anak. Seperti di perumpamaan 2 orang anak itu, anak bungsu dan sulung itu ya, itu anak yang hilang. Nah, anak yang sulung itu kan bilang, loh saya sudah bekerja ini. Dia sebagai hamba begitu kan di dalam tempat kerja. Tapi statusnya dia adalah anak juga. Artinya dia bapaknya juga bilang, loh apa yang ada padaku punyamu juga gitu. Artinya ketika bekerja dia ini sebagai hamba. Ketika sebagai anak dia mau minta apa dia bisa dapetin gitu, karena dia sebagai anak gitu. Lah nanti sebagai mempelai itu kayak ini kan istilah saja ya, istilah saja, bukan berarti terus ada orang seperti orang jadi hamba terus diangkat jadi anak terus jadi mempelai gitu, di menikahi gitu ya. Ini kan hanya sebagai gambaran hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Nah nanti yang ketika Tuhan datang kembali untuk yang kedua kali menjemput kita itu dijemput seperti mempelai, ya. Maka Tuhan juga menyebut kita sebagai mempelai juga, gitu. Nah ini juga mengandung makna yang dalam juga. Artinya apa? Kita itu harus dewasa. Tidak ada mantenan orang pengantin itu anak-anak itu tidak ada, gitu, ya kan? Nah, kenapa kok juga disebut mempelai? Karena nantinya kita akan hidup bersama dengan dia, gitu. Nah, makanya kita mempersiapkan diri dengan baik supaya dewasa dan juga kita latihan untuk bisa hidup di dalam kerajaannya nanti. Kalau saya bilang seperti Kate Middleton itu kan tadinya warga biasa diangkat jadi karena dinikahi oleh orang kerajaan maka jadi gaya hidupnya harus berubah sama sekali. Dia pasti sebelum itu latihan dulu gitu. Latihan cara yang ngaduk teh misalkan, cara duduk, cara berjalan itu pasti diajari. Supaya betul-betul jadi warga kerajaan seperti itu. Nah, kita pun demikian, gitu. Jadi ini sebutan-sebutan ini penuh makna gitu. Dan menurut saya tidak perlu diperdebatkan. Kalau aku tidak mau jadi hamba, lalu apa? Mempelai, ya silahkan, gitu. Terus tapi jangan lupakan bahwa kita juga harus tetap melayani dia, gitu kan? Sebagai hamba, hati hamba. Gitu, jangan mentang-mentang hati istri begitu kan. Kan dianggapnya kita sebagai mempelai wanita, jadi istri kan, sehingga akhirnya main suruh terus kan begitu. Itu ya tidak boleh juga. Artinya kita menempatkan diri wong itu cuma istilah saja, gitu kan, istilah saja yang menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, status posisi kita di hadapan Tuhan. Tapi itu benar semua gitu. Lah Paulus juga ngomongin tentang mempelai juga, tapi dia juga ngomong bahwa dari Paulus seorang hamba Masiah begitu. Nah, jadi dia juga menyebut dirinya sebagai hamba. Posisinya di mana dulu gitu kan? Dalam melayani Tuhan kita sebagai hamba. Dalam kita hubungan dengan Bapa Yahweh kita sebagai anaknya gitu. Lah nanti kalau kita di dalam penjemputan untuk yang kedua kali Yesus datang, itu kita
sebagai mempelai, dijemput sebagai mempelai dengan berbagai macam kemegahan dan kemuliaan Tuhan, dia datang. Sama seperti seorang mempelai pria yang menjemput mempelai wanitanya. Dengan berbagai, kan rame tuh penjemputan, ya. Ya dengan inilah yang megah sekali. Ya itulah, hanya sebagai gambaran itu saja yang memang penuh makna. Tapi benar semua gitu, jadi tidak perlu diperdebatkan. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pastor ya atas jawabannya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, langsung saja Pastor kita lihat dulu atensi pertanyaan sudah masuk di malam hari ini. Ini sudah bergabung bersama dengan kita ini kembali dengan Dr. Ayu. Iya, pendengar setia kita. Iya. Shalom Pastor Simeon dan Kak Rio. Amin ya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom juga Dr. Ayu. Dan juga untuk pendengar Radio Surya Kebenaran dimanapun berada. Langsung saja pertanyaan saya. 1. Apakah boleh untuk menentukan identitas diri? Apakah boleh untuk menemukan identitas diri, hal coba-coba itu dibenarkan? Jika iya, hal apa saja yang boleh? Dan jika tidak, apakah ada cara lain yang lebih tepat, Pastor? Karena banyak anak muda yang pastinya belum paham. Ya, terima kasih Dr. Ayu. Ini pertanyaannya selalu berbobot Dr. Ayu ini. Ya, untuk menemukan identitas diri, apakah coba-coba itu dibenarkan? Menurut saya salah satunya bisa, tetapi bukan satu-satunya yang kita harus mengandalkan. Coba ini, coba itu. Maksud saya begini, kita eksplorasi bukan asal coba gitu. Eksplorasi ini kan lebih terarah ya gitu. Saya coba ini, tapi tidak hanya asal coba-coba begitu. Kalau kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu bahwa itu talenta kita misalkan, atau bidangnya kita, seperti itu. Nah, salah satunya itu yang cara manusiawi banget gitu, tidak masalah. Tetapi bukan berarti asal-asal ikut-ikutan saja atau bagaimana, tidak. Tapi ada yang terarah begitu. Mencoba ini, kayaknya ini sesuai dengan kayak saya suka nih, coba begitu, enggak apa-apa. Tapi jangan terus coba-coba terus, trial and error terus, itu akan bikin capek kita juga begitu. Nah, apakah hal apa saja yang boleh dicoba? Ya, selama itu tidak melanggar firman Tuhan, saya pikir enggak masalah. Ya, kalau anak-anak muda mau ketemu ini di mana, talentanya kadang-kala kan belum tahu, enggak apa-apa. Boleh-boleh saja dicoba. Siapa tahu ada bakat terpendam lah, orang bilang ya. Siapa tahu di situ bisa muncul gitu. Ternyata saya bisa ini juga ya gitu. Nah itu terus akhirnya ditekuni gitu. Jadi akhirnya jadi ekspor di bidangnya, itu boleh-boleh saja gitu. Tapi sekali lagi tidak asal coba-coba, ikut temen, pokoknya ngikut. Kalau orang Jawa bilang BBI gitu ya, kayak bebek kan, BBI itu kan sana ikut, lagi tren apa ikut, tren apa ikut itu. Dan sekarang, dan jika tidak nih, apakah ada cara lain yang lebih tepat? Ya, kita bisa tes psikologi, tes minat bakat itu bisa. Jadi talenta kita di mana gitu kan. Dan ini nanti saya akan jelaskan untuk secara rohani juga bagaimana kita bisa menemukan identitas kita. Secara manusiawi kita untuk menemukan talenta dalam hal ini ya, bisa tes bakat minat, atau kita melakukan perenungan ya, perjalanan ke dalam diri, merenungkan saya ini sukanya apa ya, seperti itu, atau saya ini ahlinya di mana, seperti itu. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya Dr. Ayub pantangin aja ya. Untuk di pertanyaan nomor 1 ini, nanti jawabannya ada di sesi kita yang ketiga. Ya, dari Dr. Ayu, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua dari Dr. Ayu, Pastor Simeon. Ini masih dari Dr. Ayu, sahabatku. Pertanyaan kedua, sejatinya sebagai anak muda, umat Elohim yang benar, apakah salah jika kita mengidolakan sikap dan karakter dari sebuah cerita legenda, dongeng, dan tokoh pewayangan?
Karena saya lahir dari keluarga berbudaya Bali yang sangat pure dan murni. Pastilah ketika di Bali kami diceritakan dan belajar kisah Brahma, Wisnu, dan Siwa dalam setiap perwujudan mereka dalam hal-hal kebaikan. Apakah ini bertentangan dengan pengajaran jati diri sebagai umat Elohim Yahweh? Minta pendapat Pastor. Ya, terima kasih Dr. Ayu untuk pertanyaannya. Saya pikir kita tidak salah juga untuk meneladani atau mengambil hikmah dari berbagai macam dongeng, legenda, karena di dalamnya mereka ya tidak sepenuhnya salah atau bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi ada hal-hal yang bisa memang kita ambil hikmahnya di sana, begitu. Tetapi yang jadikan patokan kebenaran, patokan atau panutan kita adalah tetap firman Tuhan tentu saja. Nah, dongeng, legenda, pewayangan yang lain boleh, tidak apa-apa. Itu penuh syarat makna juga soalnya gitu. Itu sebagai kita mengambil hikmahnya di sana, begitu. Saya yakin semua mengajarkan kebaikan karena itu istilahnya lokal kearifan lokal. Nah, kearifan lokal masing-masing, mereka punya legenda sendiri yang saya yakin legenda itu muncul itu karena orang-orang tua sana yang dulu itu ingin mengajarkan karakter, kebaikan, budi pekerti kepada anak-anaknya. Jadi saya pikir tidak masalah kita belajar dari mana saja, kebaikan dari mana saja. Saya kadang juga baca-baca kebajikan yang kayak dari agama yang lain, kayak lintas agama, tidak masalah itu untuk memperkaya kita. Tapi tetap iman kita adalah kepada firman Tuhan, Bapa Yahweh ini. Amin. Ya, iman kita, kepercayaan kita, panutan kita, teladan kita ini, gitu, yang kita pegang sebagai kebenaran. Nah, kalau yang lain boleh, tidak masalah. Itu sebagai referensi, itu memperkaya supaya kita ini kayak tidak pakai kacamata kuda gitu ya. Betul. Sehingga kita bisa lebih toleransi akan berbagai macam keyakinan dan kebudayaan yang lain. Tidak masalah sih seperti itu. Yang penting kan kita tidak mengimani budaya yang tidak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ada hal di sana yang baik juga, seperti itu. Jadi ini kayak tadi ada kisah Brahma, Wisnu, Siwa, saya yakin juga ada kebaikan-kebaikan di sana. Ya, untuk kita ngerti, ada juga kebaikan di sana. Jadi ini juga bisa dipakai untuk kita ketika kita berbicara dengan orang yang keyakinan itu, kita bisa masuk lewat situ. Seperti itu. Jadi saya pikir tidak masalah Dr. Ayu untuk kita belajar kebajikan, kebaikan dari kisah-kisah yang ada di kearifan lokal. Apalagi kita di Indonesia gitu. Ya, betul. Gitu. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ini Pastor, jadi ini tidak bertentangan pengajaran jati diri kita sebagai umat Elohim ya. Jati diri kita itu firman Elohim itu sendiri. Jadi kita tetap berpegang ya Dr. Ayu. Dan ini terima kasih Pastor sudah menjawab. Dan untuk sahabatku, kita masih punya waktu 10 menit untuk sesi kita yang terakhir. Silakan Pastor. Ya. Nah, sesi yang terakhir ini saya mau tutup dengan bagaimana sebaiknya atau apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengetahui jati diri kita atau identitas kita dalam Tuhan. Yang pertama, kita maksud saya gini, untuk supaya tidak mengalami krisis identitas ya. Yang pertama kita cari tahu identitas kita, yaitu dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan. Seperti contohnya di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Hamasyah Yeshua untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Ini adalah salah satu ayat yang menyatakan bahwa identitas kita atau jati diri kita ini adalah
hasil karya Tuhan atau masterpiece-nya Tuhan. Amin. Kalau di dalam Amplified, saya suka terjemahannya, ada penjelasannya soalnya. Dikatakan gini, for we are his workmanship, di dalam kurung his own masterwork, a work of art. Artinya kita ini adalah kayak masterpiece-nya Tuhan, ya. Pekerjaan atau hasil karya Tuhan yang wow, bukan yang asal-asal gitu, tapi benar-benar masterwork-nya gitu loh, gitu. Dan seperti a work of art, seperti pekerjaan seni, itu kan setiap pekerjaan, contoh setiap lukisan, patung, itu kan kalau secara seni itu dikerjakan ndak asal-asalan gitu, dengan sungguh-sungguh, dan itu keren gitu. Nah, kita ini diciptakan dengan seperti itu gitu. Artinya kita ini berharga. Kalau kita adalah masterpiece-nya Tuhan, masterwork-nya Tuhan, maka kita ini pastinya berharga dong, karena masterpiece nih. Amin. Karya yang keren gitu kan. Nah, terus juga diciptakan untuk perbuatan baik, diciptakan di dalam Hamasyah Yeshua untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya. Artinya kita ini hidup dengan tujuan. Kita diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan. Amin. Untuk perbuatan baik, untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik begitu, untuk hal-hal kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, untuk yang ini, ayat ini di dalam Amplified saya lanjutkan, for we are his workmanship, ya, his own masterwork, a work of art, ya. Lalu created in Christ Jesus, reborn from above, lahir dari atas, spiritually transformed, secara spiritual ini diubahkan, renewed, diperbarui, ready to be used, siap untuk dipakai gitu, for good works. Amin. Pekerjaan yang baik. Untuk pekerjaan-pekerjaan baik, which God prepared for us beforehand, taking path which He set. Ya, yang sudah Tuhan siapkan gitu, so that we would walk in them, living the good life, hidup di dalam kehidupan yang baik, which He prearranged, yang Dia sudah siapkan. Amin. Sebelumnya. Amin. And made ready for us. Dan memang kayak Tuhan itu sudah rancangkan segala macam begitu ya, siap untuk, sudah ada kayak blueprintnya gitu. Yeah. Ada blueprintnya. Oh, nanti Rio perbuatan baik ini Rio, nanti kayak sudah ada misinya gitu kan. Ada misi di dalam kehidupan kita, setiap kita ini. Jadi inilah identitas kita, bahwa kita ini diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Yes, amin. Diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan. Amin. Dan hidup kita ini bukan hidup yang biasa-biasa saja. Tidak peduli masa lalu kita bagaimana saat ini, yang pernah kita jalani. Tidak peduli apakah kita inginkan kehadirannya oleh keluarga kita, ataukah kita dikasih atau tidak oleh keluarga kita. Tidak peduli itu. Yang jelas, kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan ingin perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita, ini bisa kita lakukan. Yes. Kita bisa hidup di dalamnya begitu. Jadi sahabat saudara kebenaran dimanapun berada, saya tidak tahu bagaimana background saudara, saya tidak tahu bagaimana masa lalu saudara, sekelam apapun, sebaik apapun masa lalu saudara. Saudara ketahui, saudara saat ini bisa ada sebagaimana ada saat ini, bahkan saudara bisa mendengar siaran ini, itu bukan kebetulan. Yes, amin. Karena apa? Tuhan sudah mempersiapkan perbuatan-perbuatan baik untuk kita bisa kita lakukan. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita. Amin. Karena kita ini hasil karyanya Tuhan, masterpiece-nya Tuhan. Jangan lagi berpikir, oh saya ini tidak bisa apa-apa, saya ini jelek, saya ini jahat dan sebagainya, saya ini nggak ganteng, saya ini nggak cantik. Loh, Tuhan katakan bahwa kita ini adalah hasil karyanya, His own masterwork,
masterwork, perbuatan apa, pekerjaan apa ya, kalau boleh kata masterpiece, yang pekerjaan yang apa ya, yang baik gitu. Jadi kita karya yang luar biasa. Jadi sama halnya seorang pekerja seni ya. Jadi ketika dia mau membuat karyanya, dia sudah pikirnya itu matang banget gitu. Betul sekali. Dia udah pikir ini akan seperti ini, dia langsung dia tinggal buat. Jadi kita hidup itu di dalam tujuannya Tuhan, bukan kita membawa Tuhan masuk dalam tujuannya kita. Betul sekali. Jadi Tuhan sudah ada tujuan untuk kita. Kita tinggal masuk ke situ gitu. Ya. Betul sekali. Bukan kita aja punya tujuan kita sendiri terus Tuhan suruh masuk ke tujuan kita. No, kualik. Terbalik itu. Jadi Tuhan sudah ada tujuan di dalam kehidupan kita. Amin. Masuklah di situ. Amin. Masuklah dalam tujuan Tuhan itu. Saya dorong untuk kita semua, terutama anak-anak muda, ayo kita cari betul-betul kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tujuan hidup kita ini apa? Amin. Supaya kehidupan kita ini betul-betul efektif dan efisien bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu. Ya. Ini. Lalu selanjutnya, karena kita ini diciptakan dengan seperti hasil karya yang luar biasa, maka kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Banyak orang merasa dirinya tidak berharga, dirinya tidak layak. Saat ini saya mau katakan kepada saudara semuanya, kalau saudara selama ini merasa tidak layak, saya mau kasih tahu bahwa saudara sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah rela menjadi manusia, berkorban di atas kayu salib bagi kita. Itu artinya tuh kita ini sangat layak, dilayakkan oleh Tuhan, karena kita dilayakkan oleh Tuhan gitu. Saya nggak peduli masa lalu bagaimana, kelamnya seperti apa, tapi kalau sekarang ini saudara masih ada, sebagaimana saudara ada, bahkan bisa mengenal nama Bapa Yahweh, bahkan bisa mendengar siaran ini bukan kebetulan. Itu adalah ada rencana dari Bapa Yahweh, supaya saudara bisa mengerti tujuan hidup Tuhan yang sudah menciptakan kita. Untuk kita ini apa? Ya. Banyak orang yang, maksudnya begini, banyak yang berusaha supaya menggugurkan kandungan, berusaha untuk, tapi Tuhannya tetap hidup. Itu artinya Tuhan yang berkehendak. Ada juga yang berusaha untuk pakai alat kontrasepsi supaya tidak hamil, tapi toh kalau Tuhan berkehendak akhirnya jadi juga gitu kan. Artinya semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah bukan kebetulan, itu karena rencana Tuhan buat hidup kita. Itu luar biasa. Memang bukan sesuatu yang spektakuler yang di mata dunia. Jadi bintang film terkenal misalnya, atau jadi presiden. Tidak harus seperti itu juga. Ya mungkin ada satu yang dipilih untuk ada rencana supaya jadi presiden, ya bisa ada juga. Tapi tidak bicara tentang yang spektakuler itu, tetapi bagaimana hidup kita ini betul-betul bisa berdampak bagi orang lain. Hidup kita ini betul-betul memuliakan nama Tuhan. Amin. Ini juga tidak berkaitan dengan profesi yang kita tekuni, mata pencaharian kita. Bisa juga Tuhan pakai melalui mata pencaharian, bisa juga tidak. Tapi yang jelas adalah kehidupan kita ini berfungsi dengan maksimal. Amin. Kita talenta kita di mana, kita bisa gunakan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan, membangun banyak orang. Yang kedua, bagaimana sebaiknya supaya kita bisa tahu identitas kita, atau supaya kita tidak mengalami krisis identitas. Yang kedua, jalin hubungan dengan Sang Pencipta. Karena yang menciptakan kita pasti tahu dong tujuan kita diciptakan untuk apa gitu. Sehingga kita nggak bingung gitu dengan identitas kita. Ya, jalin hubungan dengan Sang Pencipta. Ini akan membuat kita mengetahui perlahan-lahan. Ini merupakan memang sebuah perjalanan ya, bukan berarti berdoa dalam waktu seminggu teling langsung ya saya tahu identitas saya begini. Ya talenta saya begini. Itu tujuan hidup saya begini.
Ya, tidak menutup kemungkinan bisa cepat. Tapi biasanya itu perlu proses. Apa? Karena itu perlu melakukan perjalanan ke dalam diri. Bahkan yang buku Purpose Driven Life itu disetting 40 hari untuk merenung, untuk betul-betul mempelajari tentang kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita ini, seperti itu. Jadi jalin hubungan, namanya hubungan, menjalin hubungan kan tidak bisa instan tahu-tahu sudah deket banget nih sama Rio nih contohnya. Kan tidak, itu perlu proses dong. Ya kan? Saya misalkan aku mau dekat sama Rio terus dalam 3 hari berturut-turut ini saya ngikut Rio kemana, terus habis itu Rio otomatis bisa curhat sama saya? Belum tentu. Gitu loh. Namanya hubungan itu dibangun dan itu perlu waktu seperti itu. Jangan sok kenal sok dekat. Iya. Nah, itu nek sok kenal sok dekat sok tahu akhirnya. Sok tahu. Nah, maka jalin hubungan dengan Sang Pencipta kita, yaitu Bapa Yahweh. Kenapa? Amin. Begitu kita mengetahui menjalin hubungan dengan Sang Pencipta, dengan Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh inilah yang akan mulai menyatakan rahasia-rahasianya di dalam kehidupan kita, menyatakan rencananya dalam hidup kita, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu berkumpul dalam komunitas yang membangun, sehingga kita dalam menjalani hidup ini, identitas kita ini tidak akan dibingungkan dengan yang lain. Nah, akhirnya kita ngerti, identitas saya ini. Dan kalau komunitas kita saling dalam komunitas yang saling membangun, maka kita akan dikuatkan dan identitas kita ini semakin mantap dan kita bisa semakin terang, bisa kita langsung menemukan dengan ini. Kita tidak mengalami krisis lagi. Yes, gitu. Sehingga hidup kita jadi efektif dan efisien untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Gitu Rio. Mudah-mudahan ini boleh mencerahkan. Amin. Bagi para pendengar yang mendengar saat ini. Haleluya. Ya sahabatku, ya cari tahu identitas kita, yaitu jalin hubungan kita dengan Tuhan, berkumpul dalam komunitas yang membangun. Ya mungkin ada lagi pastors karena waktu kita juga sudah selesai. Ya, sudah. Di malam hari ini. Ya, dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, itulah bagaimana pembahasan kita di malam hari ini tentang krisis identitas. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pastor Simeon Sulistyo yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ini berkat yang luar biasa ya sahabatku di malam hari ini, sangat memberkati dan pastinya sahabatku akan membawa berkat bagi jiwa untuk sahabat yang mendengarkan di malam hari ini. Dan terima kasih buat sahabat para pendengar dimanapun berada yang sudah mendengarkan di 107.8 dan juga yang mengikuti secara live streaming di www.suryakebenaran.com dan juga penanya kita di malam hari ini. Terima kasih Dr. Ayu sudah meluangkan waktu bersama dengan kami di studio dan sahabat yang ada di rumah. Dan usai sudah untuk sahabatku, kita menemani sahabat dalam program refleksi di malam hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pekan depan, ya tepatnya di hari Selasa, dengan materi selanjutnya dengan narasumber yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Untuk sahabat, kami hadir dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Kami pamit undur, terima kasih dan Bapak Yahweh memberkati.